always do it on my own, so I gotta get through it. And the only thing I know is to love what I'm doing. Never give up, never slow, till I finally prove it. Never listen to the no's, I just wanna keep moving. Keep my head up when I act, head up, that's a fact. Never looking back, I'ma keep myself on track. Keep my head up, staying strong, always moving on. Feel I don't belong, tell my thoughts to move along. Dampak positif olahraga bagi tubuh manusia menjadi positif karena bisa membawa perubahan bagi tubuh untuk mampu melakukan program latihan yang telah direncanakan. Misalnya, yang pertama, otot-otot menjadi bertambah besar, kuat, tak mudah lelah, memiliki daya ledak yang lebih besar sehingga pada akhirnya seseorang mampu berlari lebih lama atau lebih laju. Ia pun mampu mengangkat beban lebih berat atau memukul lebih keras dan melompat lebih tinggi. Hal ini sangat dibutuhkan agar program latihan yang progresif dapat terus dilakukan. Yang kedua, tulang mengalami perubahan untuk mampu menahan beban latihan lebih besar. Perubahan ini penting untuk mencegah terjadinya cedera. Yang ketiga, pada sistem kardiovaskular membuat jantung membesar, gigitannya bertambah efisien, pembuluh darah juga menjadi lebih besar, sehingga lebih siap menampung aliran darah lebih banyak dan menunjang nutrisi untuk kerja organ tubuh selama berolahraga. Yang keempat, perubahan juga terjadi pada sistem saraf, sehingga tubuh mampu melakukan gerakan yang lebih halus dan lebih sulit. Dan yang terakhir, sistem hormonal yang berubah juga membuat otot lebih menonjol, bebas lemak, dan pada akhirnya meningkatkan metabolisme tubuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjelaskan dampak negatif berolahraga. Segala sesuatu yang dilakukan secara berlebihan memang bisa berakibat tidak baik, termasuk olahraga. Kamu memang dianjurkan untuk berolahraga secara rutin untuk menjaga tubuh tetap sehat dan kuat. Tetapi jangan juga berolahraga secara berlebihan karena bisa memberi dampak negatif pada tubuh. Ya, banyak orang yang berolahraga secara berlebihan agar target atau tujuan cepat tercapai, padahal itu adalah cara yang salah. Melakukan latihan fisik secara berlebihan justru akan membuat tubuh terkuras dan beresiko mengalami berbagai masalah kesehatan yang ada dampak jangka panjang dan juga jangka pendek yang bisa kamu rasakan jika berolahraga secara berlebihan. Ya, dampak jangka pendek akan melakukan kelelahan, nyeri otot, sakit pinggang, dan susah tidur. Yang dampak jangka panjang, melemahnya sistem kekebalan tubuh, osteoartritis, dan tidak baik bagi kesehatan jantung, dan gangguan menstruasi dan gangguan seksual pada pria. Ya, sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan olahraga berdasarkan usia manusia. 1. Olahraga untuk anak dan remaja. Sejak usia dini, anak mulai dikenalkan pentingnya berolahraga. Manfaatnya tak lain untuk memperkuat tulang pada masa pertumbuhan. Beberapa jenis olahraga yang cocok untuk anak antara lain bersepeda, lari, berenang, dan menendang bola, futsal atau sepak bola. Sementara itu, olahraga yang sesuai untuk rentang remaja seperti tenis, senam lantai, yoga, bulu tangkis, basket, dan latihan aerobik. Ketika anak memasuki usia remaja, mereka telah mampu menjalani olahraga yang disertai peraturan. 2. Olahraga untuk rentang usia 20 tahun. Seorang yang memasuki rentang usia 20 tahun mulai difadati berbagai aktivitas
Waktu untuk berolahraga semakin sedikit, namun mereka tetap harus rutin berolahraga untuk membangun kepadatan tulang dan masa otot demi kesehatan di masa depan. Beberapa olahraga berikut pas untuk seseorang berusia 20-an, antara lain kombinasi dari latihan aerobik seperti berenang, bersepeda, serta lari cepat dengan latihan kekuatan mulai dari push up, squat atau jump squat. Selain itu, olahraga tenis, hiking, dan latihan angkat beban dapat dilakukan juga. Lakukan rutin selama 60 menit sebanyak 5 kali dalam seminggu. Saya akan melanjutkan jenis olahraga sesuai usia yang dibacakan oleh Ari Sanjaya tadi. Poin ketiga, jenis olahraga untuk rentan usia 30 dan 40 tahun. Jenis olahraga yang bisa dilakukan adalah yoga dan pilates. Olahraga dapat mengendalikan kadar tekanan darah, kolesterol, dan gula darah. Selain itu, risiko terserang berbagai penyakit kronis dapat diturunkan dengan olahraga. Poin keempat, jenis olahraga untuk rentan usia 50 dan 60 tahun. Seorang yang telah memasuki rentan usia 50 hingga 60 tahun mulai terserang berbagai penyakit seperti rematik, diabetes, pengeroposan tulang, hingga penyakit jantung. Olahraga seperti jogging, jalan santai, atau jalan cepat menjadi aktivitas fisik yang dilakukan pada rentan usia tersebut. Poin kelima, jenis olahraga untuk usia 70 tahun lebih. Ketika memasuki usia 70 tahun, fisik seseorang semakin menurun. Tubuh tentu tidak sinergik dulu. Untuk usia ini, seorang dapat melakukan jalan santai saja. Berjalan santai sembari ditemani keluarga atau tetangga, atau meningkatkan semangat dan tidak stres. Terima kasih. Cedera olahraga adalah gangguan yang terjadi pada sistem otot dan rangka tubuh selama berolahraga. Cedera olahraga mencakup seperempat dari semua orang yang terkait dengan anak-anak dan remaja, dan kejadian ini meningkatkan karena partisipasi orang-orang dari berbagai kalangan masyarakat. Kemudian penyebab cedera olahraga secara garis besar dikategorikan menjadi satu, cedera overuse atau cedera karena gerakan berulang. Penyebab cedera overuse yaitu cedera yang berlebihan karena disebabkan oleh gerakan berulang yang terlalu banyak dan terlalu cepat dalam waktu yang lama. Kemudian nomor 2, cedera traumatis. Cedera traumatik, cedera yang disebabkan karena adanya benturan atau trauma secara langsung akibat adanya gerakan tiba-tiba dan melebihi kemampuan. Gejala cedera karena trauma: jatuh, tertendang lawan main, dan lain-lain, yang terjadi secara tiba-tiba dengan manifestasi dan penyebabnya jauh lebih terlihat. Adapun faktor yang menyebabkan cedera olahraga, yang pertama, kondisi individu atau perorangan. Yang di sini faktornya yaitu faktor usia, juga menyebabkan risiko olahraga. Setelah seorang berusia 30 tahun lebih, daya tahannya akan menurun sehingga lebih beresiko mengalami cedera. Kemudian faktor berikutnya itu jenis kelamin. Perempuan yang lebih rentan mengalami cedera olahraga dibandingkan laki-laki karena struktur anatomi dan kemampuan fisiologinya.
Yang ketiga, faktor ketiganya yaitu faktor karakter. Tipe kepribadian dan karakter menjadi faktor risiko cedera olahraga juga. Seseorang yang temperamental atau emosional akan meningkatkan kerusakan yang dialami oleh olahraga. 4. Pemanasan dan pendinginan. Faktor pemanasan yang kurang baik akan mempengaruhi kesiapan dan kelenturan otot tubuh dalam menerima beban saat berolahraga, dan pendinginan yang kurang sempurna juga akan meningkatkan risiko cedera. Kemudian faktor yang selanjutnya, kelainan postur. Beberapa hal lain yang menjalani faktor risiko yaitu tubuh yang kurang sehat, berat badan yang berlebih. Ya, misalnya berat badan yang berlebih dapat menimbulkan atau memudahkan cedera yang terjadi. Sekian pembahasan saya tentang cedera olahraga. You're a lonely sailor, and your soul is made of wind and rain, doubts and blame. I'm a weary pirate, and my heart is made of dust and grain, and spoiled champagne. I've got troubles, I've got sins, I'm my worst enemy, but I've still got a lot to give. So I said, hey, don't you wanna come and run away with me? Hey, won't you come and say by chance, don't you want a man who fully understands a sailor's heart, a sailor's heart. You're a born survivor, and you'll never find yourself in love. You're wise enough. I got troubles, I got sins, I'm my worst enemy, but I still got a lot to give. So I said, hey, don't you wanna come and run away with me? Hey, won't you come and say by chance, don't you want a man who fully understands a sailor's heart, a sailor's heart. So I said, hey, don't you wanna come and run away with me? Hey, won't you come?